Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Ini merupakan majelis yang ketujuh dari ta'liq terhadap kitab Husnudzon Billah karya Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Muhammad ibn Abi Dunya rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sudah sampai pada hadis yang ke-57. Iya. Atau hadis yang 56 ya. Sudah selesai. Nah, bisanadil muttasil ila Imam Ibn Abi Dunya rahimahullahu taala fi kitabih Husnudzon Billah. Qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Suwaid ibn Sa'id qala akhbarna Suwaid ibn Abdul Aziz an Thabit ibn Ajlan annahu qala dzakara Salim ibn Amir Abu Amir annahu qala sami'tu Abu Bakar wa huwa qa'imun 'inda minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Salim bin Amir Abu Amir, seorang tabi'i, saya pernah mendengar Abu Bakar, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Nama beliau Abdullah bin Utsman radhiyallahu taala an. Saya pernah mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berdiri di mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, faqala wa huwa qa'imun 'inda minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mithli hadha syahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di mimbar pada bulan yang sama seperti bulan ini, yakni ketika beliau menjadi khalifah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsinu ayyuhan nas bi rabbil alamin. Ahsinu ayyuhan nasi bi rabbil alamin ad-dhanna. Ya, asal kalimatnya ya ayyuhan nas ahsinu ad-dhanna bi rabbil alamin. Ya, ahsinu ad-dhanna bi rabbil alamin. Jadi jumlah ayyuhan nas bi rabbil alamin ini jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah. Ya. Atau kalimat ayyuhan nas ya. Nah, jumlah i'tiradiyah. Asalnya ahsinu ad-dhanna billahi atau bi rabbil alamin. Wahai sekalian manusia, berbaik sangkalah kalian kepada Allah, husnuzonlah kalian kepada Rabbnya alamin. Fa inna Rabba inda dhanni abdi rabbih. Ya. Fa inna Rabba inda dhanni abdihi bi rabbih. Karena Ar-Rabb, ini Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hambanya atau memberikan kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia sangkakan kepada Tuhannya. Nah, ini sudah berlalu. Qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Hamzah ibn al-Abbas qala akhbarna Abdan ibn Utsman qala akhbarna Abdullah ibn Mubarak qala akhbarna Rishdin bin Sa'ad annahu dzakara Abu Hani al-Khawlani an Amr ibn Malik al-Janabi anna Fadala ibn Ubaid wa Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhuma haddatsahu. Dua orang sahabat, Fadala ibn Ubaid radhiyallahu taala an, salah seorang sahabat Ansar. 6 yang hadir di perang Uhud, dan Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Kedua orang sahabat ini bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kana yaumul qiyamah wa faragha Allahu min qada'il khalqi yabqa rajulani fayu'maru bihima ilan nar." Pada hari kiamat, setelah Allah Subhanahu wa taala selesai memutuskan ya nasib seluruh makhluk, tinggallah dua orang yang terakhir, fayu'maru bihima ilan nar. Mereka berdua diperintahkan atau Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk membawa dua orang ini ke dalam neraka. Lihat ya. Kelihatannya koneksi pribadi kalau ada yang putus-putus ya. Kalau putusnya dari saya sampaikan. Kalau putusnya dari sini. Kelihatannya yang lain, teman-teman yang lain baik saja, tidak ada masalah.
kemungkinan koneksinya. Kemungkinan koneksi dari antum pribadi ya. Wallahu alam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk membawa dua orang ini masuk ke dalam neraka. Perhatikan, fayaltafitu ahaduhuma. Maka salah seorang dari dua orang ini menoleh. Jadi setelah digiring, dibawa, menoleh. Ya, menghadap ke belakang melihat, ya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulul jabbar rudduhu fayrad. Ketika melihat satu orang ini menoleh ke belakang, Al-Jabbar yakni Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat rudduhu. Ya, bawa dia kembali ke sini. Fayraddu, maka dia pun dibawa kembali kepada Allah. Fayaqulu lahu limal tafatta. Allah bertanya kepadanya, dan tentunya Allah lebih tahu, Allah Maha tahu. Cuma di sini Allah taala ingin menunjukkan, ya, melalui percakapan ini Allah ingin menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan betapa pentingnya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertanyaan di sini bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu seluruhnya. Kata Allah taala, limal tafatta. Kenapa kamu menoleh? Kenapa kamu menoleh ke belakang? Ketika kamu disuruh dibawa masuk ke dalam neraka, kenapa kamu menoleh? Fayaqulu kuntu arju an tudkhilanil jannah. Perhatikan, saya berharap mudah-mudahan engkau memasukkan saya ke dalam surga. Jadi mudah-mudahan sampai sekalipun saya sudah divonis masuk neraka, sudah digiring bahkan, saya tetap berharap semoga engkau, ya, memasukkan saya ke dalam surga. Tidak jadi memasukkan saya ke dalam neraka. Ya. Faqala fayu'maru bihi ilal jannah. Maka mendengarkan jawaban orang ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk membawanya masuk ke dalam surga. Ya, perhatikan sampai pada detik-detik terakhir, ya. Detik-detik terakhir di hari kiamat dia masuk neraka, dia akan masuk neraka, sudah tinggal digiring. Sampai pada detik terakhir dia tetap menjaga husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan husnuzon itu tetap memberikan manfaat kepada dirinya. Berupa apa? Allah Subhanahu wa taala, ya, memenuhi harapannya kepada Allah. Ya, memenuhi harapan orang itu kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dia berharap husnuzon kepada Allah, ya, supaya dimasukkan dalam surga. Akan datang nanti riwayat sebagian dari riwayat juga dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mirip seperti ini, bahwa di antara bentuk husnuzon, ya, atau husnuzon tersebut jangan sampai hilang dari hidup seorang hamba. Ya, baik hidup di dunia maupun hidup nanti ketika dibangkitkan. Sampai walaupun ketika seorang hamba di dunia, misalnya nih, dia meninggal dalam keadaan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia belum betul-betul habis sepenuhnya. Dia masih butuh, dia masih bisa mewujudkan husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala nanti ketika dia dibangkitkan. Lihat ini orang, detik-detik terakhir dia akan masuk ke dalam neraka. Terlepas dia kekal di dalamnya atau tidak, tapi zahir di sini tentunya dia tidak kekal karena dia orang muslim. Seandainya orang musyrik tidak akan mungkin ada peluang dia selamat. Zahirnya di sini dia seorang muslim yang banyak dosanya akan masuk ke dalam neraka. Walaupun akhirnya dia akan keluar, tapi di saat-saat terakhir ketika dia akan tersentuh oleh api neraka, dia tetap menjaga husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu laqad a'tani hatta law anni at'amtu ahlal jannah ma nafada dzalika mimma indi syai'a. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzakarahu yura sururu fi wajhihi. Iya. Fa yaqul, kemudian dia berkata, wallahu alam di sini nampaknya ini firman Allah Subhanahu wa taala, laqad a'tani hatta law anni at'amtu ahlal jannah ma nafada dzalika mimma indi syai'a. Wallahu alam apa korelasi kalimat ini di sini? Saya murni enggak tahu di sini. Ya. Dia telah memberikan kepadaku, yakni mungkin dia telah berprasangka kepadaku, ya, dengan sangkaan law anni at'amtu ahlal jannah, seandainya saya memberikan makan kepada penghuni surga, ya, memberikan nikmat kepada semua penghuni surga, ma nafada dzalika mimma indi syai'a, maka tidak akan berkurang sedikit pun apa yang ada pada diriku, ya, ada apa yang ada di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, syahidnya adalah orang ini yang sudah akan dimasukkan ke dalam neraka, diseret sudah oleh malaikat, tapi dia sempat menoleh, memohon berharap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memaafkan dirinya dan memasukkan ke dalam surga. Dan sampai saat seperti ini pun
Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya. Ana inda dhanni abdi bi. Saya memperlakukan hambaku sesuai dengan kondisi atau sangkaan dia kepadaku. Tidak peduli, hatta walaupun dia sudah masuk neraka, akan masuk neraka, dia berbaik sangka, maka Allah taala mengabulkan husnuzonnya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, idza dzakarahu, kalau menyebutkan kisah ini atau menceritakan kisah ini, yurasururu fi wajhi. Nampak kebahagiaan di wajah beliau. Ya, ini akan karena besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu kisah yang menunjukkan betapa hamba tidak boleh kehilangan husnuzonnya kepada Allah. Sampai di titik terakhir dia akan masuk neraka, kalau dia ikhlas dan jujur menjaga husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin bahwa Allah taala akan memenuhi sangkaan dia kepada dirinya. Ya. Kemudian hadis yang ke-59, qala Ibnu Mubarak. Ini langsung Ibnu Mubarak, ini sambungan dari sanad sebelumnya. Di nuskha lain ini disatukan dengan hadis di atas, masih dari hadis 58. Di nuskha yang lain dipisahkan hadis tersendiri, hadis 59. Tapi ini zahirnya masih satu hadis ya dengan hadis di atas, karena langsung Ibnu Mubarak, yakni dengan sanad di atas. Dengan sanad Hamzah Ibnu Abbas, qala akhbarna Abdan bin Utsman, qala akhbarna Abdullah bin Mubarak. Nah, langsung di sini. Qala Ibnu Mubarak wa dzakara aidan yakni Rishdin wa dzakara Ibnu An'um an Abi Utsman annahu haddatsahu an Nabi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kata Ibnu Mubarak, Rishdin ibn Sa'ad juga ya, menyebutkan hadis yang lain atau ya riwayat yang lain, hadis yang lain dari Ibnu An'um. Ya, Ibnu An'um adalah Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Ifriqi, ma'ruf rawi yang dhaif. Nah, Rishdin bin Sa'ad juga rawi yang dhaif. Rishdin bin Sa'ad. Nah, dari Abu Utsman, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Inna rajulain," mirip kisahnya di atas walaupun ada perbedaan. "Inna rajulaini mimman dakhala an-nara yashtaddu siyahuhuma." Di riwayat ini ada dua orang sudah masuk dalam neraka. Dia sudah masuk. Kalau tadi kan baru mau dibawa ke neraka. Ada dua orang masuk dalam neraka, sudah berada dalam neraka. Kemudian keduanya berteriak yashtaddu dengan teriakan yang ya, teriakan yang keras. Faqala Rabb, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mendengarkan suara mereka yang menjadi-jadi teriakan mereka, ya, akhrijuhuma, kata Allah taala, keluarkan mereka berdua. Setelah dikeluarkan, faqala lahuma, Allah bertanya kepada mereka, li ayyi syai'in ishtadda siyahukuma? Kenapa kalian berteriak segitu kencang? Ya, segitu kerasnya kalian berteriak. Kata Allah Subhanahu wa taala. Qala, keduanya menjawab, fa'alna dzalika litarhamana. Kami sengaja melakukan itu ya Allah agar Engkau merahmati kami. Ya, lihat ya. Sampai kalau tadi di kisah sebelumnya itu belum masuk neraka. Ini sampai sudah masuk neraka pun dia tetap menjaga husnuzonnya kepada Allah. Kami berharap kalau kami ya menampakkan kebutuhan kami kepada Allah, bahwa kami betul-betul tidak kuat di neraka, kami ingin dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami berharap husnuzon Allah akan mengeluarkan kami, ya. Kami menampakkan betapa tidak kuatnya kami, berteriak dengan sekencang-kencangnya. Kami berharap Allah mengeluarkan kami, merahmati kami. Maka apa kata Allah Ta'ala? Qala rahmati lakuma. Ya, kalau begitu kalian berdua mendapatkan rahmatku. Lihat, sampai sudah masuk dalam neraka, neraka tersebut membakar seluruh tubuh mereka, tapi tidak membakar husnuzon mereka kepada Tuhannya. Ya. Ahli tauhid, orang-orang yang mengenal Tuhannya, sampai ketika dia masuk neraka sekalipun dia tidak kehilangan husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya, perhatikan ya, ini pelajaran yang betul-betul berharga. Ya, subhanallah, kitab husnuzon billah ini betul-betul memberikan tambahan pengenalan yang
luar biasa berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang banyak hilang dari kaum muslimin di masa sekarang. Sifat husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah lihat bagaimana husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan sehat. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir umur. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ada orang menutup umurnya dengan kemaksiatan. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah akan dimasukkan ke neraka, dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah masuk neraka. Ini sifat orang-orang beriman, tidak pernah kehilangan husnuzon mereka. Apapun kondisi yang menimpa mereka di dunia maupun di akhirat, ini selama dia masih muslim, ya, dia memiliki menjaga husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu selalu akan berakhir kebaikan. Kenapa? Tuhannya Maha Pemurah. Tuhan mereka Maha Pemurah. Memenuhi, mewujudkan apa saja yang mereka sangkakan, husnuzonkan kepada Tuhannya. Ya. Maka segala apapun yang ada pada diri kita bisa hilang, tapi jangan sampai kehilangan husnuzon kepada Allah. Kapan husnuzon hilang dari hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada hanya kebinasaan. Tapi selama seorang memegang husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli bagaimanapun kehidupannya, bahkan ketika di neraka di hari kiamat, kalaupun dia masuk neraka, maka dia akan mendapatkan, ya, kebaikan yang besar dari husnuzonnya kepada Allah taala. Kemudian kata Allah taala, kalian berdua mendapatkan rahmatku. Tantaliqa fatalqiyani anfusakuma haitsu kuntuma minan nar. Ya, perhatikan ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menguji mereka. Allah taala kemudian menguji mereka. Jadi setelah dikatakan oleh Allah taala rahmati lakuma, ya, sebagai wujud rahmatku kepada kalian berdua adalah hendaknya kalian pergi kemudian lemparkan diri kalian kembali di mana tempat kalian di neraka tadi, haitsu kuntuma minan nar. Ya. Jadi kata Allah taala, rahmat saya merahmati kalian. Ya. Dan bentuk rahmat saya kepada kalian adalah kalian intaliqa, kalian pulang kembali, kemudian kalian jatuhkan diri kalian kembali ke dalam neraka di mana posisi kalian berada sebelumnya. Qala fayantaliqani, maka keduanya kemudian berbalik datang, pulang kembali ke tempatnya, ke neraka. Setelah sampai di pinggir neraka, dua orang ini memiliki sikap yang berbeda. Orang yang pertama, fayulqi ahaduhuma nafsahu. Ya. Dia memenuhi perintah Allah. Dia mengatakan, saya di dunia sudah melakukan kemaksiatan. Saya di dunia Allah sudah suruh saya, kemudian saya tidak penuhi. Sampai pada hari kiamat pun masa Allah suruh saya tidak, kemudian saya melanggar. Allah suruh saya lemparkan diri saya ke dalam neraka, saya akan lemparkan. Iya, maka yang pertama memenuhi perintah Allah taala, dia pun menjatuhkan dirinya dalam neraka. Maka apa yang terjadi? Fa yaj'aluhallahu 'alaihi bardan wa salama. Allah jadikan neraka, bahagian neraka yang mengenai dirinya ini dingin dan, ya, menjadi keselamatan bagi dirinya, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat ya, jadi yang pertama sikapnya memenuhi perintah Allah, dia lemparkan dirinya ke dalam neraka. Ya. Dia berpikir, kalau sudah sampai sekarang saja, sudah di hari kiamat saja, saya tetap tidak memenuhi perintah Allah, mau jadi apa? Di dunia oke lah. Oke, di dunia saya tidak memenuhi perintah Allah dan inilah yang saya dapatkan, saya masuk neraka. Nah, ketika di akhirat Allah tersuruh saya, apalagi alasan saya tidak untuk menolak perintah ini? Maka dia pun memenuhi perintah Allah untuk melemparkan dirinya ke dalam neraka dan Allah taala memberikan keselamatan kepadanya. Adapun orang yang kedua bagaimana sikapnya? Wa yaqumul akharu. Sementara orang kedua tinggal berdiri di pinggir neraka. Fala yulqi nafsahu. Dia tidak mau memasukkan dirinya ke dalam neraka lagi. Fa yaqulu lahu rabb. Maka Allah bertanya kepadanya, "Ma mana'aka?" Dan Allah Maha tahu tentunya alasannya. Ya. Hanya untuk menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Ma mana'aka an tulqiya nafsaka kama alqa sahibuk. Apa yang mencegah dirimu untuk tidak membuang dirimu, masukkan dirimu ke dalam neraka sebagaimana temanmu yang sudah melakukannya? Fa yaqulu rabbi innani la arju alla tu'idani fiha ba'dama akhrajtani fiha minha. Ya Allah, saya berharap, ini husnuzon kepada Allah. Saya berharap bukan saya melanggar perintahmu, ya, tapi saya berharap agar jangan sampai engkau, ya,
saya berharap agar engkau berkenan untuk tidak mengembalikan saya ke dalam tempat di mana engkau telah mengeluarkan saya darinya, yakni neraka. Fayaqulu lahu rabb laka raja'uka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepadanya, kalau begitu kamu mendapatkan apa yang kamu harapkan dariku. Husnuzon kepada Allah. Fayadkhulanil jannata jami'an birahmatillah. Maka keduanya masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lihat ya. Sampai dalam masuk dalam neraka tetap menjaga husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka celaka seorang muslim ketika kehilangan husnuzonnya kepada Tuhan yang Maha merahmati, Allah Subhanahu wa taala yang Maha luas rahmatnya, yang melingkup segala sesuatu. Ya. Yang diantara bentuk rahmatnya, bentuk rahmatnya kepada mereka adalah mewujudkan apa saja yang mereka sangkakan kepada Tuhannya. Bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarana Al-Hasan bin Ibn al-Junaid qala akhbarana Mansur ibn Ammar qala akhbarana Al-Hiql ibn Ziyad Anil Auza'i an Bilal ibn Sa'ad. Al-Auza'i rahimahullahu taala imamnya negeri Syam, Abdurrahman bin Amr ibnu Abi Amr. Abdurrahman bin Amr ibnu Abi Amr Al-Auza'i rahimahullah. An Bilal bin Sa'ad annahu qala. Bilal bin Sa'ad Ibn Taim al-Ash'ari dari kabilah di Yaman. Beliau seorang tabi, zahirnya. Bapak beliau Sa'ad bin Tamim, Hilal bin Sa'ad bin Tamim adalah seorang sahabat. Nah, jadi ini Maktu ya, Maktu, seorang tabiin bercerita langsung. Nah, dan ini perkara gaib. Ini perkara gaib. Nah, sanadnya tidak diketahui dari mana Bilal bin Sa'ad mengambil kisah-kisah kisah dalam neraka ini, ya, wallahu alam bissawab. Namun kandungannya sama seperti riwayat di atas. Qala yu'maru bi ikhraji rajulaini minan nar. Dan sekali lagi, perhatikan sekali lagi, beginilah metodenya muhaddisin. Ya, jelas ya? Metode mereka dalam meriwayatkan hadis-hadis yang sifatnya targhib dan tarhib itu berbeda dengan metode mereka dalam meriwayatkan hadis-hadis halal dan haram. Ya. Metode mereka menyikapinya berbeda. Ya. Hal-hal yang seperti ini, yang sifatnya targhib dan tarhib, yang sesuai dan sejalan dengan usul syariah, kaidah-kaidah umum dalam syariat, atau sejalan dengan riwayat-riwayat lain, walaupun mungkin riwayatnya dhaif, ya, dan maknanya benar memberikan targhib kepada seorang, apalagi maknanya sejalan dengan Al-Quran misalnya, maka para ulama yamshi. Sama seperti dalam sirah. Para ulama punya metodologi sendiri dalam mengkritisi hadis-hadis dalam sirah. Ya, di mana mereka tidak sekencang, tidak seketat dalam mengkritisi hadis-hadis tentang halal dan haram. Karena berbeda jelas. Ya. Dan setiap disiplin ilmu punya kawaid tersendiri. Kapan dicampur aduk, maka yang ada adalah kerusakan. Ya. Kalau kaidah dalam ilmu mustalahul hadis, dalam ilmu hadis, untuk memeriksa hadis sahih atau tidak sahih dalam hal-hal yang berkenaan dengan halal dan haram, mau diterapkan di riwayat-riwayat dalam sirah nabawiyah, maka tidak akan kita dapatkan riwayat yang bersih kecuali sedikit sekali. Kita tidak akan tahu secara global, tidak akan tahu secara terperinci bagaimana kisah Nabi SAW mulai dari beliau kecil bahkan zaman pra kenabian sampai beliau diangkat di masa kecilnya beliau sampai diangkat menjadi nabi dan seterusnya, di perang-perang bagaimana tafsil rincian dalam perang dan semacamnya, ya, peristiwa-peristiwa kecil, momen-momen penting yang terjadi di tengah-tengah perang tersebut. Itu kalau kita mau persyaratkan harus sahih bersih sebagaimana bersihnya hadis sahih tentang halal dan haram, kita tidak akan dapatkan kisah yang lengkap, yang utuh. Akan banyak hadis-hadis sirah, kisah-kisah sirah yang kita buang kalau kita menerapkan kaidah naqad hadis dalam hadis-hadis halal dan haram diterapkan di sirah. Karena berbeda disiplin ilmunya. Sirah punya kawaid tersendiri dan para ulama juga memang memiliki pertimbangan tersendiri di situ. Ya, maka jangan heran ketika membaca kitab zuhud misalnya. Kitab zuhud karya Imam Ahmad
Ya, Kitabuz Zuhud karya Ibnu Mubarak, Kitabuz Zuhud karya Abu Hatim Ar-Razi, Kitabuz Zuhud karya siapa? La ilaha Hanad bin Sari atau siapa? Ini Imam Ahmad, Ibnu Mubarak, Abu Hatim Ar-Razi. Ini imam-imam pakar ilalul hadis. Mereka lah ya imamnya kritik hadis. Tapi dalam buku-buku Kitabuz Zuhud mereka terdapat hadis-hadis yang kalau diterapkan ya diterapkan kritik hadis dalam hadis-hadis halal dan haram, mau diterapkan dalam hadis-hadis zuhud dalam kitab zuhudnya Imam Ahmad, mungkin kita cuma dapat seperempatnya sahih. Ya, tapi bukan begitu metodenya Imam Ahmad rahimahullah. Dalam hadis dhaif, ya, dalam hadis dhaif seperti itu. Dalam zuhud seperti itu yang sifatnya tarhib ataupun targhib, mereka yamshi. Mereka tidak terlalu ketat dalam masalah itu. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala jelas sikap beliau bahwa al-hadis ad-dhaif ahabbu ilayya min ar-ra'i. Bahwa Imam Ahmad rahimahullah ketika dalam suatu permasalahan tidak mendapatkan hadis apapun selain hadis dhaif, maka beliau lebih senang, lebih memilih beramal dengan hadis dhaif tersebut dibandingkan berijtihad pribadi. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka punya pertimbangan dalam masalah ini. Ya, mereka punya pertimbangan dalam masalah ini. Jadi ini termasuk hal yang sering akan kita dapati. Kalau ada yang bertanya kenapa ada hadis-hadis dhaif dalam kisah-kisah seperti ini, karena memang demikianlah metode para ulama dalam masalah ini. Ya. Baik, kata Bilal bin Sa'ad, qala yu'maru bi ikhraji rajulain minan nar, fa idza ukhrija waqafa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengeluarkan dua orang lelaki dari neraka. Ketika mereka sudah keluar, waqafa, mereka berdiri. Qala Allahu kaifa wajadtuma maqilakuma wa su'a masirikuma. Bagaimana keadaan makil? Makil tempat tidur siang. Masir tempat kembali. Yani bagaimana kondisi kalian di neraka? Kalian sudah merasakan ya tempat tinggal kalian di neraka. Fayaqulani syarru makil. Keduanya menjawab, tempat tidur yang paling buruk. Aswa'u masir, tempat kembali yang paling buruk. Sara ilaihil ibad, yang hamba bisa tempat tidur dan tempat kembali terburuk yang dimiliki oleh seorang hamba. Fayaqulani lahuma bima qaddamat aydikuma. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bima qaddamat aydikuma. Kalian dapatkan itu, itu murni sebab perbuatan tangan kalian. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku tidak pernah menzalimi hamba-hambaku, kata Allah. Qala faya'muru bisarfihima ilan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyuruh malaikat untuk mengembalikan keduanya ke dalam neraka. Fa amma ahaduhuma fayaghdu fi aglalihi wa salasilihi hatta yaqtahimaha. Adapun orang yang pertama, maka dia menurut ngikut ya, berjalan dengan rantai pada kaki dan pada lehernya ya, menuju kembali ke neraka sampai dia terjun masuk ke dalam neraka. Wa ammal akhar fayatalakka'u. Adapun orang yang kedua, ya talakka. Ya, ini dia ketika sudah sampai di pinggir neraka, dia mundur ke belakang. Ya. Kayak ya, tidak jadi. Fayu'muru biraddihima. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk membawa kembali orang ini. Kenapa dia tidak jadi? Fayaqulu lilladzi ghada fi aglalihi wa salasilihi hatta qtahamaha. Ya. Jadi orang yang tidak jadi tadi lompat disuruh bawa kembali. Faya'muru biraddihima, dua-duanya ya. Kemudian Allah taala menyuruh bawa kembali dua orang tadi yang sudah terjun duluan sama yang mundur ke belakang, tidak mau terjun. Disuruh bawa kembali. Ditanya, fayaqulu lilladzi ghada fi aglalihi wa salasilihi hatta qtahamaha. Allah taala bertanya kepada orang pertama yang terjun ke dalam neraka dengan rantai belenggu pada kaki dan lehernya. Ma hamalaka ala ma sana'ta. Ya, wa qad khabirtaha. Apa yang membuat kamu tetap terjun ke dalam neraka padahal kamu sudah tahu neraka bagaimana? Kamu sudah rasakan. Fayaqulu ay rabbi inni qad khabartu min wabaril ma'siyah ma lam akun ata'arrad li sakhatika tsaniyah. Ya teh. Katanya, wahai Tuhanku, saya sudah merasakan ya balasan dari keburukan maksiat. Maka saya tidak akan melakukan perbuatan lagi ya, perbuatan yang mengakibatkan sakhatik,
kemurkaanmu untuk kali yang kedua. Yani saya di dunia sudah melanggar perintahmu ya Allah. Masa di sini juga saya melanggar? Tidak, saya tidak akan melanggar. Saya sudah merasakan dampak buruk saya bermaksiat di dunia. Apa dampak buruknya? Nih neraka saya sudah rasakan. Nah saya khawatir kalau di sini juga engkau menyuruh saya masuk neraka, saya melanggar, saya akan mendapatkan siksaan yang lebih pedih lagi. Maka saya tidak mau. Cukup siksaan ini saja. Saya tidak mau melanggar untuk kali yang kedua, untuk mendapatkan kemurkaanmu. Fa yaqulu lilladzi talakka'a. Ya, kemudian Allah bertanya kepada yang tidak jadi terjun tadi, "Ma hamalaka ala ma sana'ta?" Kenapa kamu enggak jadi terjun? Ya. Fa yaqulu husnu dhanni. Dia mengatakan, saya berbaik sangka kepadamu ya Allah. Hina akhrajtani minha alla taruddani ilaiha. Saya berbaik sangka karena engkau sudah mengeluarkan saya dari neraka, maka saya berbaik sangka bahwa engkau tidak akan mengembalikan saya ke tempat yang engkau telah keluarkan saya darinya. Fayarhamuhuma, maka Allah Ta'ala merahmati keduanya. Wa ya'muru bihima ilal jannah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh keduanya untuk masuk ke dalam surga. Lihat, ini husnuzon kepada Allah. Kemudian qala rahimahullah bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Sa'id bin Muhammad Al-Jarmi Abu Abdullah Al-Haddad qala akhbarna Abu Abidah atau Abu Ubaidah Al-Haddad. Nah. Qala akhbarna Muhammad bin Sabit Al-Bunani an Ubaidillah bin Abdullah bin Al-Harits bin Naufal an abihi, ayahnya yakni Abdullah bin Al-Harits bin Naufal, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas bercerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tunsabu au tud'u lil anbiya'i manabiru min zahab. Dipasang atau au qala tud'u. Ini syak dari perawinya ya, perawinya yang ragu-ragu. Jadi bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tunsabu au tud'u. Ini zahir keraguan-raguan dari perawinya, salah seorang perawinya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tunsabu ataukah tud'u. Wallahu alam. Di cara bacanya tunsabu au qala tud'u lil anbiya. Rasulullah SAW bersabda dipasang atau beliau bersabda diletakkan untuk para nabi manabir, mimbar-mimbar pada hari kiamat. Mimbarnya terbuat dari zahab, emas. Fayajlisuna 'alaiha, maka para nabi kemudian naik ke mimbar mereka masing-masing. Wa yabqa mimbari la ajlisu 'alaihi au la aq'udu 'alaihi. Au qala la aq'udu 'alaihi. Dan tinggal tersisa mimbarku yang masih kosong. Semua mimbar para nabi yang lain sudah diduduki oleh pemiliknya masing-masing. Tinggal mimbarku yang saya belum duduki. Saya belum duduk di atasnya. Ya. Qa'iman baina yaday rabbi. Saya tidak duduk di atas mimbar tersebut, melainkan saya tetap berdiri. Ya. Baina yaday rabbi muntasiba, tetap berdiri tegak di hadapan Tuhanku. Ya. Baina yaday rabbi muntasiban li ummati. Ya. Untuk menunggu umatku. Makhawfata an yab'atsa bi ilal jannah wa tabqa ummati ba'di. Sallallahu alaihi wasallam. Karena saya khawatir kapan saya sudah duduk di mimbar saya, sudah dimasukkan saya ke dalam surga, nanti umatku tertinggal. Saya tidak mau tidak akan mau duduk nyaman sampai saya yakin semua umatku sudah dalam keadaan baik. Sallallahu alaihi wasallam. Faqulu ya rabbi ummati ummati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun berkata, wahai Tuhanku, umatku umatku, tolonglah umatku. Fa yaqulullahu ya Muhammad, wa ma turidu an asna'a bi ummatik. Kata Allah Taala, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu inginkan, ya? Apa yang kamu ingin dariku terhadap umatmu? Fa aqulu ya rabbi ajil hisabahum. Wahai Tuhanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, segerakan hisab mereka. Terlalu lama mereka di padang mahsyar. Fayud'a bihim fayuhasabun. Maka mereka pun dipanggil, yakni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil, lantas mereka dihisab. Faminhum man yadkhulul jannata bi rahmatillahi azza wajal. Di antara mereka ada yang masuk surga berkat rahmat Allah azza wajal. Wa minhum man yadkhulul jannata bi syafaati. Di antara mereka ada yang masuk surga karena syafaatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fama azalu ashfa'u hatta u'tiya sikakan lirijalin qad bu'itsa bihim ilan nar. Ya. Sampai dibawakan atau diberikan kepada aku sikakan lirijal, sekelompok lelaki, sekelompok orang yang sudah diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Yani saya dapati mereka dan saya selamatkan mereka, saya kasih syafaat sehingga mereka tidak jadi masuk neraka. Hatta inna malikan khazinan nar yaqul, sampai-sampai Malik penjaga neraka berkata, ya Muhammad, ma taraktan nara li ghadabi rabbika li ummatika min niqmah. Wahai Muhammad, engkau tidak meninggalkan sedikit pun dari umatmu, ya, untuk mendapatkan kemurkaan Tuhanmu dalam neraka. Ya, ini dikeluarkan semuanya. Taib, tentunya kisah tentang syafaat, ya, tentang hisab untuk seluruh umat ini masyhur dari hadis Ibnu Abbas juga dari dalam riwayat As-Sahihain tentang syafaatul uzma. Adapun rincian seperti ini tidak ditemukan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ini sanadnya dhaif, rincian seperti ini ya. Namun kisahnya masyhur dalam hadis tentang syafaatul uzma dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bagaimana Rasulullah SAW meminta agar hisab disegerakan, kemudian diceritakan tentang kisah syafaat di mana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ini sudah masuk dalam fase pemberi syafaat ya. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan dari neraka semua orang dari umat beliau yang dalam hatinya terdapat iman sebesar gandum. Kemudian Nabi memberi syafaat, kemudian dikeluarkan jumlah yang banyak. Setelah itu Nabi minta syafaat lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarkan dari umatmu dari neraka, ya, semua orang yang dalam hatinya terdapat iman seperti semut. Maka dikeluarkan dalam jumlah yang banyak. Setelah itu beliau minta syafaat lagi kepada Allah. Kata Allah Ta'ala, keluarkan dari umatmu, umatmu dari neraka semua orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Maka dikeluarkan dalam jumlah yang banyak sampai tidak tersisa lagi. Ya. Kemudian setelah semua memberi syafaat dan masih ada orang-orang yang layak mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak, namun semuanya sudah memberi syafaat, tinggal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung, ya, mengeluarkan mereka dari neraka. Iya. Baik, maka di sini Imam Ibn Abi Dunya rahimahullahu taala membawakan atau mengisyaratkan hadis-hadis tentang syafaat, dan hadis-hadis tentang syafaat masih banyak hadis-hadis tentang syafaat yang sahih ya. Cuma di sini sebagai isyarat bahwa di antara sebab atau di antara asbab yang bisa ditempuh oleh seorang muslim dalam menjaga husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah banyak-banyak membaca hadis tentang syafaat. Ya. Bayangkan, dikeluarkan dari neraka semua orang yang memiliki iman sebesar gandum. Setelah itu dikeluarkan lagi dari neraka orang yang punya iman sebesar semut. Setelah itu dikeluarkan lagi dari neraka semua orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu Allah Ta'ala sendiri yang memberikan syafaat, langsung mengeluarkan mereka dari neraka. Dan membaca hadis-hadis tentang syafaat seperti ini akan sangat menumbuhkan husnuzon kepada Allah, ya, menumbuhkan roja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan nampak sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hambanya, ya, dan tidaklah orang yang tertinggal dalam neraka, yang kekal dalam neraka, kecuali memang orang-orang yang, ya, sangat layak untuk mendapatkan kekekalan dalam api neraka. Bihi qala haddatsana Abdullah annahu qala dzakara Al-Hasan ibn Abdul Aziz Al-Jarawi annahu haddatsa an Abdullah bin Wahab Al-Misri rahimahullah. Abdullah bin Wahab, ya, Abdullah bin Wahab, ini Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Qurashi. Nah, bukan Al-Misri. Nah, Abdullah bin Wahab Al-Misri, murid dari Imam Malik ya. Di sini Al-Qurashi. Qala dzakara Amr ibn al-Harith anna Bakrata bin Sawadah haddatsahu an Abdurrahman bin Jubair an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma.
Beliau dan ayahnya sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaulahu ta'ala, qaula Ibrahim alaihissalam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang berisi ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Dalam surah Ibrahim ayat 36. Wahai Tuhanku, sungguh berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka siapa di antara mereka yang mengikutiku, maka dia bahagian dariku. Namun siapa di antara mereka yang bermaksiat kepadaku, maka engkau maha mengampuni lagi maha merahmati. Lihat ucapan Ibrahim alaihissalam. Ya, tidak dikatakan siapa yang mengikutiku, maka dia bersamaku. Siapa yang bermaksiat kepadaku, siksalah mereka. Tidak. Ya. Karena para nabi adalah manusia yang paling besar husnuzonnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan umat mereka. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa yang bermaksiat di antara mereka, maka engkau ya Allah maha pengampun lagi maha merahmati. Kemudian beliau juga membaca ayat wa qaula Isa, ucapan Nabi Isa alaihissalam dalam surah Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau menyiksa mereka ya Allah, ya mereka hambamu. Mereka melakukan kemaksiatan, kamu siksa mereka, ya mereka hambamu. Sama seperti ketika di dunia ada majikan punya budak melanggar, dihukum, ya wajar, berhak. Ya. Tapi wa in taghfir lahum, tapi jika engkau mengampuni kesalahan mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim. Engkau maha perkasa, lagi maha bijaksana. yakni engkau mengampuni mereka bukan karena kamu lemah, tapi engkau maha bijaksana, al-aziz, maha perkasa. Dan ketika sesuatu yang perkasa memaafkan, itu tidak memberikan nilai kecuali nilai lebih dan menunjukkan husnanya nama Allah Ta'ala Al-Aziz. Bahwa Allah memaafkan bukan karena Allah tidak mampu, tidak sanggup menghukum. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sanggup menghukum mereka. Tapi ketika dimaafkan, itu menunjukkan ya sifat izzah dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farafa'a yadayhi wa baka. Setelah membaca dua ayat tentang ucapan Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam ini, beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau menangis. Summa qala Allahumma ummati wa ummati wa baka. Beliau berkata, wahai Tuhanku, umatku, umatku, wa baka, dan beliau terus menangis. Faqala Allah, ya Jibril, idhhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam, fasalhu ma yubkik. Melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis, Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, datangi Muhammad dan tanya, fasalhu, tanya dia, wa rabbuka a'lam, dan Tuhanmu lebih tahu kenapa dia menangis. Yani ini bukan pertanyaan untuk cari tahu tentunya. Ya. Tanya kepadanya, ma yubkik, kenapa engkau menangis? Fa'atahu Jibrilu alaihissalam fasa'alahu fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Maka Rasulullah SAW atau Jibril bertanya, mendatangi Rasulullah SAW kemudian bertanya. Dan Rasulullah SAW mengabarkan kenapa beliau menangis. Yakni kekhawatiran terhadap umatnya. Ya. Fa akhbarahu Rasulullah SAW bima qala wa huwa a'lam. Kemudian Jibril alaihissalam mengabarkan jawaban Nabi Muhammad SAW kepada Allah, wa huwa a'lam, namun Allah lebih tahu tentunya. Ya, tidak perlu perantaraan Jibril untuk Allah tahu apa sebabnya. Tapi ini hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi percakapan seperti ini, tanya jawab seperti ini, padahal Allah sudah tahu tentunya. Ketika Jibril mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala alasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis, yakni kekhawatiran atas umat beliau, faqala Allah berfirman, ya Jibril, idhhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Wahai Jibril, datangi Muhammad, kemudian kabarkan kepadanya, kami, kata Allah, telah meridhoi umatmu untuk dirimu. Wala nasu'uk, dan kami tidak akan menyakitimu dengan menyakiti umatmu. Ya, ini lihat ya tasdik dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wa ta'ala bil mu'minina raufur rahim. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi, merahmati kaum mukminin. Ya. Ini hadis sahih ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Imam Nawawi rahimahullah, ini sebagai tambahan faedah, Imam Nawawi rahimahullah ketika membawakan atau mensyarah hadis ini dalam Sahih Muslim, beliau menyebutkan beberapa faedah. Faedah yang pertama, kesempurnaan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Bagaimana perhatiannya beliau tentang kondisi mereka. Bagaimana perhatian beliau yang besar terhadap keadaan mereka. Dan ini berlaku untuk semua umat beliau SAW yang sudah ada saat itu atau yang akan datang belakangan yang beliau belum pernah lihat. Beliau menyayangi umatnya yang belum pernah beliau belum lihat sama sekali saat itu. Kemudian pelajaran yang kedua kata Imam Nawawi dari hadis di atas, dianjurkan mengangkat tangan dalam berdoa. Dan para ulama menyebutkan hadis-hadis tentang anjuran mengangkat tangan ketika berdoa mencapai derajat mutawatir. Yakni mutawatir secara maknawi. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga kata Imam Nawawi dari hadis di atas adalah kabar gembira yang sangat besar bagi umat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membuat beliau senang ya dengan memperlakukan umatnya dengan baik, dan tidak akan membuat beliau sallallahu alaihi wasallam sedih dengan menyakiti umatnya. Dan ini kata Imam Nawawi rahimahullah, wa hadza min arjal ahadits li hadhil ummah. Ini termasuk hadis yang paling menjanjikan bagi umat ini, bahwa mereka akan selamat pada hari kiamat kelak, yakni fil jumlah secara umum untuk umat ini. Kemudian pelajaran yang keempat kata Imam Nawawi rahimahullah, ya, menunjukkan tingginya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Lihat, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis, kemudian disebutkan alasannya, langsung Allah taala hibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilangkan kesedihannya dengan apa? Memberikan apa yang diinginkan berkenaan dengan umatnya. Menunjukkan tingginya derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah, bagaimana perhatian yang besar dari Allah, ya, kelembutan yang besar dari Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang kelima, faedah yang kelima dari hadis ini, bahwa hadis ini ucapan Allah Subhanahu wa taala di akhir hadis sejalan dengan firman Allah dalam surah Ad-Duha ayat 5, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kelak pada hari kiamat Tuhanmu akan memberikan pemberian yang besar kepadamu sampai engkau ridho. Maka hadis ini menjelaskan apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridho. Yang membuat beliau ridho adalah kalau umatnya selamat. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya akan ridho diberikan nikmat. Walaupun beliau diberikan nikmat bagaimanapun juga, tapi kalau umatnya tidak selamat, beliau tidak akan ridho. Dan Allah sudah jamin, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Pada hari kiamat kami akan memberikan pemberian lagi dan lagi dan lagi sampai engkau ridho wahai Muhammad, sampai engkau terima wahai Muhammad. Dan ridho terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada keselamatan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hadis termasuk hadis yang ya paling besar ya kedudukannya adalah bagi apa yang menunjukkan keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ke-63, bihi qala haddatsana Abdullah qala dzakara al-Husain bin Ibnu Abdurrahman an syaikhin min Quraisy. Ini sanadnya, dalam sanadnya ada perawi yang mubham. Mubham yakni enggak disebut siapa namanya. Ya. Seorang syekh, orang tua dari Quraisy, annahu qala, dia berkata, auhallahu azza wa jalla ila nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla mewahyukan kepada Muhammad, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atuhibbu an aj'ala amra ummatika ilaik? Ya. Wahai Muhammad, mau tidak kalau saya serahkan kepadamu
keputusan tentang umatmu, urusan tentang umatmu. Ya. Ini penawaran yang menggiurkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak kalau saya serahkan urusan umatmu kepadamu? Kamu yang menentukan nasib umatmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala la ya rabbi. Tidak, saya tidak mau wahai Tuhanku. Saya tidak mau nasib umatku dikembalikan kepadaku. Anta khairul lahum. Ya. Engkau ya Allah lebih merahmati, lebih baik bagi mereka dibandingkan saya kepada mereka. Saya betul-betul sayang kepada umatku, tapi engkau lebih sayang kepada mereka. Ya. Fa'auhallahu ilaihi idzan fa'auhallahu ilaihi, maka Allah mewahyukan kepadanya, idzan la uhzinuka fihim. Kalau begitu, la uhzinaka fihim. Aku tidak akan membuat engkau sedih, ya, berkenaan dengan mereka. Ya. Taib, ini tambahan faedah yang lain. Ya. Lihat ya, hal-hal yang seperti ini memberikan gambaran. Ya. Terlepas hadis ini tidak sahih yang dibawakan oleh Ibn Abi Dunya rahimahullahu taala dalam Husnuzdzan billah ini. Namun ini sisi gambaran lain. Kalau dalam riwayat-riwayat kemarin, seperti ucapan seorang pemuda itu yang dia bermaksiat, kemudian pamannya jenguk, setelah itu dikata-katain. Ya. Kemudian pemudanya mengatakan, wahai pamanku, sudah selesai? Katanya, iya sudah selesai. Katanya, wahai pamanku, seandainya pada hari kiamat ibuku yang menangani hisabku, kira-kira saya di mana posisinya? Kata pamannya, pasti kamu masuk surga, karena ibumu ibumu yang menentukan nasibmu. Pasti kamu masuk surga. Ibumu saya sangat menyayangimu. Maka kata pemuda ini, ya tidak, Tuhanku lebih sayang kepada aku dibandingkan ibuku. Nah, itu ibu. Di sini perbandingannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disifati dalam Al-Qur'an, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat yang menunjukkan kesempurnaan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat bagi diri beliau sesuatu yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum, sangat semangat luar biasa untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Ya, sudah bisa dibayangkan bagaimana apa yang akan beliau lakukan habis-habisan untuk membela umatnya. Tapi ketika ditawari, ya, untuk menjadi penentu akan nasib umatnya, tetap beliau menolak. Mengatakan, engkau ya Allah tetap lebih baik bagi mereka dibandingkan saya. Maka kalau begitu kondisi keadaan Nabi Muhammad SAW kepada umat beliau, maka bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang terlalu berlebihan mengkultuskan Nabi Muhammad SAW, terlalu dipuji dengan pujian yang berlebihan sampai menjurus kepada kesyirikan, membuat salawat-salawat yang mengarah kepada kesyirikan, dengan tujuan untuk mengagungkan, memuliakan, menghormati, mencintai Rasulullah SAW atas jasa beliau. Mereka lupa tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalau Nabi Muhammad seperti itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana baiknya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan baiknya Allah kepada hamba-hambanya. Maka sampai, ya, Nabi Muhammad SAW sekalipun, kalaupun hisab diserahkan kepada beliau, maka tetap lebih baik hisab di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semangatnya beliau mendatangkan kebaikan untuk umatnya, tetap Allah Subhanahu wa taala lebih baik. Tetap Allah lebih baik bagi umat ini dibandingkan nabinya sendiri. Ya. Bihi qala haddatsana Abdullah annahu qala dzakara abi. Abi yani ayahnya Ibn Abi Dunya. Qala akhbarana Abdul Wahhab ibn Atha. Qala akhbarana Musa al-Uswari an Atiyah an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Atiyah al-Aufi, rawi ma'ruf dhaif. Atiyah al-Aufi biasa meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala an. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala, dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna qadara rahmatillahi azza wa jal lattakaltum."
Ya, ini kata ucapan seorang sahabat. Ya, untuk ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini. Seandainya kalian tahu betapa besarnya rahmat Allah Azza wa Jal, lattakaltum wa ma amiltum min amal. Niscaya kalian akan ittakaltum, akan bersandar saja, pasrah saja pada rahmatnya Allah, dan kalian tidak akan melakukan satu amalan pun. Ya, yakni seandainya kalian tahu hakikat besarnya rahmat Allah Ta'ala, seandainya kalian tahu, kalian tidak akan berbuat ibadah apa-apa. Kalian sudah cukup menyandarkan diri bahwa Allah Maha Penyayang, Maha Merahmati, selesai. Ya, tapi bukan maksudnya seperti itu. Ya. Ini digambarkan untuk menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Ta'ala datang dengan sebab. Dan di antara sebabnya adalah beramal. Maka tidak mungkin seorang mendapatkan rahmat Allah kalau tidak beramal sama sekali. Cuma di sini penggambaran bahwa seandainya kalian tahu rahmat Allah Subhanahu wa taala, lattakaltum, kalian hanya cukup akan bersandar kepadanya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Mu'adz bin Jabal riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hakul ibadi ala Allah, ya, haknya hamba kepada Allah, yakni yang Allah tunaikan kepada mereka, yang Allah berikan kepada mereka atas rahmatnya, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa orang yang tidak melakukan kesyirikan. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat kesyirikan. Ketika Mu'adz bin Jabal mendengarkan kalimat ini, apa yang difahami? Sesuai dengan zahirnya, dan beginilah cara memahami teks-teks Quran dan Sunnah. Adalah kita memahami teks Quran dan Sunnah ala zahirihi. Maka langsung Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Ini jelas ini. Pokoknya kamu meninggal, tidak berbuat syirik, tidak akan disiksa sama sekali. Maka wahai Rasulullah, bolehkah saya kabarkan kepada sahabat-sahabat lain? Kata Nabi SAW, la fayattakilu. Jangan dikabarkan, nanti mereka ittikal, bersandar pada luasnya rahmat Allah. Kalau mereka tahu bahwa itu cukup dengan tidak berbuat syirik, nanti mereka malas-malasan beramal. Ya. Jangan fayattakilu, jangan sampai mereka bersandar pada rahmat Allah Ta'ala yang luas, sehingga mereka mengurangi atau meninggalkan amalan. Ya. Tapi cukup ini menunjukkan betul-betul rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Tapi sebaliknya juga, walau alimtum qadra ghadabihi ma nafa'akum syai'. Ma nafa'akum syai'. Tapi seandainya kalian juga tahu betapa besarnya marahnya Allah, betapa besarnya murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan berharap apa-apa. Tidak ada perkara yang bisa memberikan manfaat kepada kalian. Biar kalian dihibur dengan hiburan macam bagaimanapun, kalian tidak akan mendapatkan manfaat dari hiburan tersebut kalau kalian mengetahui besarnya murka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bihi qala hadatsana Abdullah qala, dan ini hadis ini sama seperti hadis sebelumnya. Qala dzakara abi qala akhbarna Abdul Wahhab qala akhbarna Sa'id an Qatadah rahimahullah. Qatadah bin Di'amah Abul Khattab As-Sadusi, murid Anas bin Malik radhiyallahu an. Annahu qala dzakara lana atau dzukira lana, diceritakan kepada kami. Ini hadis mursal. Qatadah seorang tabi meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh hadis mursal. Diceritakan kepada kami anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Allah taala berfirman, "Lau ya'lamul 'abdu qadra afwillahi ma tawarra'a min haram." Seandainya seorang hamba mengetahui betapa besarnya maaf dari Allah, maafnya Allah, niscaya mereka tidak akan berjaga-jaga dari sesuatu yang haram. Ini mereka akan lakukan yang haram. Seandainya mereka tahu besarnya maafnya Allah. Ya, mereka tidak akan berjaga-jaga dari menjaga diri dari hal yang haram. Mereka akan terjun melakukan yang haram karena tahu luasnya rahmat Allah. Seandainya, walau ya'lamu qadra uqubatihi la bakha'a nafsahu, dan sebaliknya. Tapi sebaliknya juga butuh diingat, seandainya seorang hamba mengetahui besarnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, la bakha'a nafsahu, dia akan membunuh dirinya, membinasakan dirinya karena terpuruk akan dosa-dosanya. Ya, ini sudah tidak ada harapan, dia sudah putus asa sudah. Saya pasti akan binasa dengan dosa yang dilakukan seandainya dia tahu betapa besarnya murka Allah Subhanahu wa taala. Baik, dua riwayat ini ya dibawakan oleh Imam Ibn Abi Dunya rahimahullahu taala untuk menjelaskan kepada kita, dan ini sudah kita jelaskan juga di awal-awal,
bahwa ar-roja tidak boleh ditabrakkan dengan al-amnu min makrillah. Ya. Bahwa ar-roja ataupun husnuzon billah itu tidak sama dengan merasa aman dari siksaan Allah. Orang yang punya roja di satu sisi tetap dia punya rasa takut, khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya suudzon, husnuzon kepada Allah taala, tetap dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira sampai sini hadis yang ke-65. Insyaallah taala hadis berikutnya kita akan jelaskan pada pertemuan pekan depan. Pertemuan besok ya, afwan. Di jam yang sama. Wallahu taala alam bisawab. Taib. Ya seperti yang kita katakan di sini hadis-hadis buku-buku kitab-kitab yang seperti ini ya yang sifatnya berbicara tentang targhib dan tarhib ya para ulama yamshi yakni kadang membawakan hadis dhaif namun kandungan hadis dhaif tersebut sudah memiliki asal dalam hadis yang sahih. Sudah memiliki asal dari hadis yang sahih atau hadis dhaif tersebut sejalan dengan Al-Qur'an ya sejalan dengan makna Al-Quran atau hadis dhaif tersebut sejalan dengan makna-makna umum atau kaidah-kaidah umum dalam syariatul Islam. Ya. Selama hadis tersebut bukan hadis palsu atau hadis yang mungkar, maka para ulama akan bawakan ya, dalam bab targhib dan tarhib semacam ini. Ya. Jadi selama hadis tersebut bukan hadis palsu dan bukan pula hadis yang mungkar, maka mereka akan bawakan kalau itu sejalan dengan hadis-hadis yang sahih atau sejalan dengan Al-Quran atau sejalan dengan ucapan sahabat dan tabi'in, mereka akan bawakan sebagai istiqnas, sebagai pendukung. Dan sekali lagi, ya ini kaitannya dengan husnuzon billah, tidak ada masalah. Bahkan ya boleh-boleh saja seorang itu husnuzon kepada Allah mengharapkan pahala dari suatu pahala yang tersebut dalam hadis yang dhaif. Karena bagi yang sudah mempelajari ilmu mustalahul hadis, pasti sudah tahu bahwa hadis dhaif itu bukan berarti Nabi SAW dipastikan tidak pernah bersabda seperti itu. Enggak. Hadis dhaif, apalagi kalau dhaifnya ringan, walaupun dhaif secara sanad tapi dhaifnya ringan, itu hanya menunjukkan kemungkinan besar Nabi tidak bersabda seperti itu. Bukan memastikan bahwa pasti Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Tidak. Cuman karena hukum asal dalam hadis Nabi kita ihtiyat, berjaga-jaga, maka tidak boleh dinisbatkan hadis itu kepada Nabi SAW. Tidak boleh dinisbatkan. Tapi bukan berarti kandungannya itu batil, salah, dan tidak benar. Ya. Maka ini termasuk kaidah penting dalam mustalahul hadis. Sebagaimana disebutkan juga oleh sejumlah ulama dari kalangan masyayikh seperti Syekhuna Syekh Abdullah bin Shalih Al-Ubaid, kemudian juga Syekh Saleh Ibn Abdullah Al-Utsaimin, hafizahullah taala mengatakan bahwa siapa yang menjadikan hadis dhaif sama seperti hadis mardud. Mardud di sini adalah hadis maudhu, palsu, dan hadis mungkar. Disamakan statusnya dengan hadis dhaif yang ringan, maka dia akan banyak melakukan kekeliruan. Ya, dia akan banyak melakukan kekeliruan. Nah, dan itu bukan thariqah ahli hadis. Bukan thariqahnya para muhaddisin di zaman dahulu. Ya. Di mana kita sudah lihat atau kita sudah sebutkan para ulama dari kalangan ahli ilal, pakar ahli ilal hadis semacam Imam Ahmad, Ibn al-Mubarak, Abu Hatim Ar-Razi, mereka mengumpulkan mengarang kitab zuhud dan di dalam kitab zuhud tersebut terdapat hadis-hadis yang menurut orang-orang belakangan, istilahnya ulama belakangan, hadis yang dhaif. Tapi mereka beramal dengannya. Mereka menyebutkan dalam kitab karya tulis mereka. Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, terutama At-Tirmidzi. Banyak hadis-hadis dhaif di dalamnya. Dan kata Imam At-Tirmidzi, wa alaihil amal, itu diamalkan. Ya. Ala kulli hal ini butuh pembahasan tersendiri ya tentang masalah ini. Jadi kita sudah sebutkan alasannya kenapa dalam buku ini terdapat riwayat-riwayat yang dhaif. Dan tidak ada satupun buku kecuali ada hadis dhaif di dalamnya, ya. Tidak ada satupun buku kecuali ada hadis dhaif di dalamnya, ya. Kecuali
Al-Qur'anul Karim, kecuali Al-Qur'an Al-Karim dan As-Sahihain secara umum, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim secara umum. Tapi untuk absensi apa namanya? Untuk absensi nanti dilihat untuk ini, karena ini masih eh, percobaan ya. Ini kitab yang pertama. Nantilah kita lihat kalau memang untuk pertemuan atau kajian kitab-kitab berikutnya ada peserta tetap, maka bisa kita adakan yang namanya absensi biar lebih jelas apa namanya pesertanya, bisa kita evaluasi juga ya, dari sisi materinya bagi yang hadir. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.